Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello people. Baik lagi sama saya Fajri Suryasoma. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan membahas seputar materi-materi yang sangat menarik. Nah, adapun dalam video kali ini kita akan membahas seputar sistem informasi berbasis media sosial. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis media sosial? Sistem informasi media sosial ialah sistem informasi yang membantu membagikan konten di antara jejaring sosial pengguna. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih jauh tentang sistem informasi berbasis sosial media atau media sosial, kita perlu tahu dulu pemain dalam media sosial. Yang pertama ada penyelenggara media sosial, di mana penyelenggara media sosial ini berperan sebagai pihak yang menyediakan media sosial tersebut seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua ada pengguna. Pengguna biasanya terdiri dari individu seperti kita ini gitu ya, ataupun organisasi. Biasanya organisasi menggunakan media sosial untuk membangun relasi dengan orang lain. Terakhir ada komunitas media sosial, di mana berkumpulnya beberapa pengguna yang memiliki tujuan, lingkungan, dan kepentingan yang sama. Selanjutnya ada komponen dari media sosial. Yang pertama ada hardware. Hardware ini seperti cloud access server. Yang kedua ada software. Software itu seperti mobile apps dan web. Yang ketiga ada data. Komponen data yang terdiri dari data konten seperti komen, tag, like, dan lain-lain. Nah, selain data konten juga ada connection data, yaitu relasi dari pertemanan. Yang keempat ada prosedur, di mana prosedur ini meliputi seperti bagaimana kita memfollow, bagaimana kita menyukai postingan seseorang, bagaimana tentang keamanan dan kerahasiaan atau privacy data dari pengguna. Yang terakhir, yang kelima, ada pengguna. Pengguna biasanya bebas berekspresi, sehingga memiliki resiko yang besar dari kebebasan berekspresinya. Maka dari itu, berekspresilah secukupnya. Selanjutnya, sistem informasi berbasis media sosial dapat meningkatkan strategi organisasi. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya, jika sosial media dapat digunakan dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan perusahaan, maka dapat meningkatkan perusahaan. Penggunaan media sosial dalam divisi perusahaan, seperti divisi yang pertama ada sales dan marketing. Penggunaannya ialah penggunaan sosial CRM, di mana pelanggan dapat membangun relasi dua arah dengan perusahaan sehingga saling berinteraksi secara dinamis. Yang kedua ada pelayanan customer. Dengan media sosial, pelanggan lain bisa membantu sesama pelanggan. Perusahaan dapat memberikan imbalan atas bantuan tersebut sehingga tidak memerlukan layanan pelanggan tradisional. Yang ketiga ada kebutuhan logistik. Dengan media sosial yang secara cepat memberikan berita atau feedback akan membantu proses logistik. Misalnya terjadi banjir atau gempa. Penggunaan media sosial akan selalu memberikan update meski kebenarannya masih dipertanyakan. Selanjutnya ada produksi barang. Dengan media sosial, permintaan atas komunitas terhadap produksi langsung dapat diserap, bahkan dapat langsung memberikan feedback atas hasil yang ada. Yang terakhir ada perekrutan. Media sosial yang dijadikan sumber referensi yang memberikan data kandidat lebih cepat dan sebagai sumber pencarian kandidat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya yaitu membangun nilai modal sosial. Nah, modal sosial itu apa sih? Modal sosial itu ya sebuah investasi pada relasi sosial dengan ekspektasi pengambilan pada pertimbangan pasarnya. Nah, kemudian ada 4 keuntungan dalam membangun nilai modal sosial ini. Ya, mengapa? Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai pengaruh, kepercayaan, dan yang ketiga kepercayaan, dan yang keempat profesionalisme. Nah, di dalam membangun nilai modal sosial itu ya, begitu pula di dalam perusahaan.
nilai sosial perusahaan itu harus dijaga atau harus ditingkatkan sehingga mempunyai nilai tinggi terhadap relasi dengan pelanggannya. Nah kemudian dalam cara membangun nilai modal sosial itu, ya caranya yang pertama harus memberikan informasi, yang kedua memberikan pengaruh atau influence, yang ketiga kepercayaan sosialnya, dan yang keempat harus profesional. Nah penjelasannya gimana? Kita bisa dengan membagikan atau memposting yang berguna untuk suatu komunitas, kemudian dibagikan secara berkali-kali atau dapat memberikan pengaruh pada opini. Apalagi meningkatkan kepercayaan sosial apabila dalam komunitas yang berpengaruh tersebut. Kemudian bergabung dalam media sosial akan meningkatkan nilai yang profesionalisme. Keuntungan dari sosial media pasti banyak keuntungan dari sosial media itu. Nah di sini ada dua yang umumnya, ya, atau perusahaan media sosial mendapatkan keuntungan. Yang pertama dari iklan, dan yang kedua dari aplikasi premium. Nah untuk itu ya, dari iklan semacam dari iklan dari Google maupun dari Facebook, dari YouTube, Twitter, hampir 90% mendapatkan keuntungan dari iklan. Nah berbeda dengan iklan televisi atau iklan sosial media yang lainnya. Langsung biasanya sosial media itu iklannya langsung diklik. Nah yang kedua menggunakan metode premium, di mana pengguna dapat menggunakan layanan dasar secara gratis, tapi ketika meminta layanan secara premium akan diminta biaya tertentu. Nah contohnya apa? Di dalam aplikasi ada LinkedIn, atau di mana pengguna dapat meningkatkan upgrade sehingga banyak pencari pekerja melihat profil Anda sehingga meningkatkan kemungkinan di-hire oleh perusahaan. Nah jadi ada dua pilihan mendapatkan keuntungan dari sosial media. Yang pertama dari iklan, yang kedua dari premium ya. Selanjutnya, membangun SMIS yang efektif. Pertama, definisikan tujuan perusahaan dan hubungannya dengan media sosial. Kedua, membuat indikator kesuksesan pelaksanaan SMIS. Ketiga, identifikasi pengguna. Keempat, tetapkan nilai perusahaan yang sesuai. Kelima, buat koneksi pribadi. Keenam, kumpulkan dan analisa data. Selanjutnya, mengatur resiko dan keamanan media sosial. Kita semua sama tahu bahwa ada di balik cepatnya informasi pada sosial media dapat beresiko berbahaya pada perusahaan, juga apabila tidak diatur dengan baik. Dengan alasan kebebasan berekspresi, malah membuat perusahaan rugi, baik secara nama maupun secara finansial. Kenapa? Karena tidak apa peraturan atau kebijakan tertentu yang jelas dalam mengatur sosial media ini. Untuk itu, langkah pertama perusahaan apabila ingin menjalankan sistem informasi sosial media, yaitu dengan membuat dan mensosialisasikan kebijakan terkait sosial media ini. Contohnya adalah membuat hak dan kewajiban karyawan yang berhubungan dengan sosial media ini. Perusahaan biasa mencontoh dari kebijakan sosial media umum dan melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu contoh adalah perusahaan Intel yang membuat kebijakan terbuka dan kepercayaan kepada karyawan. Ada 3 pilar Intel, yaitu keterbukaan, yang artinya transparan, jujur diri sendiri. Kedua, melindungi, seperti jangan cerita rahasia, bercerita berlebihan. Ketiga, akal sehat, seperti tambahkan nilai, tetap tenang, akui kesalahan. Ada baiknya sosialisasi terhadap sosial media ini dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi keamanan perusahaan, karena erat hubungannya dengan keamanan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.